Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus kepada pemangku pondok pesantren Keramat, yaitu Kiai Haji Ataul Karim As'ad, yang sangat kami takdimkan dan kami muliakan, dan kepada ketua umum pondok pesantren Keramat, yaitu Kiai Haji Malihul Karim As'ad, yang sangat kami takdimkan dan kami muliakan, dan kepada segenap jajaran pengurus yang sangat kami hormati, dan tak lupa kepada teman-temanku yang aku cintai, karena aku mencintaimu tanpa karena. Duh, temen nih kondo, aku kondo nang sampean opo anane, opo aku salah yen aku kondo, opo anane. Loh, ini temen aku aku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas rahmat, taufik dan inayahnya kita semua bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, solawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah ngomong, pernah bersabda, Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusolli alayya. Rendah orang itu, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia nggak sambut dengan solawat. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusolli alayya. Sahih hadis ini. Bukan Nabi pengen disolawatin, enggak, bukan. Dan salawat bukan mendoakan Nabi. Bahkan Allah itu juga bersolawat. Lalu kepada siapa Allah berdoa? Jadi teman-teman, ketika Allah menyuruh kita sholat, zakat, puasa, haji, apakah Allah juga melakukan semua itu? Enggak kan? Enggak aja. Tapi ada satu pekerjaan yang mana kita disuruh mengerjakan dan Allah juga mengerjakan. Apa itu? Yaitu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teman-temanku sekalian, penuhilah rasa hatimu dengan cinta kepada Rasulullah. Demi Allah tidak dikatakan beriman seseorang yang belum mencintai Nabi Muhammad di atas manusia yang pernah ada. Bahkan orang tua, bahkan keluarga, bahkan anak, apalagi hanya sekedar suami, istri atau kekasih. Jauh, jangan kau bandingkan. Bahkan ketika seseorang yang sakaratul maut, itu kata-kata yang paling diucapkan, yang paling anulis, pokok selalu diucapkan lah, itu kata-kata yang paling dicintainya. Lah, Rasulullah yang sedang memasuki masa ajalnya, itu malaikat Israel yang datang itu meminta izin dulu, mengetuk pintu Rasulullah. Kalau beliau disuruh masuk, ya masuk. Kalau enggak, ya kembali kepada Allah. Sayyidah Fatimah yang menyaksikan semua ini. Sayyidah Fatimah yang sedang memeluk Nabi Muhammad SAW. Diketuk pintu Rasulullah dengan muka yang asik tapi menakutkan.
Lalu Sayyidina Fatimah itu mengadu kepada ayahandanya, wahai ayah, ada yang mencari di luar, mukanya kasar dan ia berkata, ia adalah pemutus kenikmatan, suruh dia masuk. Kata Rasul, dia adalah malaikat maut. Seketika itu Fatimah itu menjerit karena dia tahu bahwa itu adalah tanda berpisahnya dengan Rasulullah SAW. Lalu malaikat Israel itu masuk dan ia berkata, ya Rasulullah, telah datang masanya ya Rasulullah. Allah menyuruhku untuk menjemputmu ya Rasulullah. Itu pun kalau kau hendaki, kalau enggak aku akan kembali kepada Allah. Tergantung. Tapi apa kata Rasulullah? Lakukan kalau itu memang diperintahkan. Sebagaimana Ismail kecil berkata, fasda bima tu'mar. Sebagaimana Ismail kecil mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka mulailah malaikat Israel mengerjakan tugasnya. Beliau membuka keran demi keran. Di situ Rasulullah mengerang kesakitan. Betapa sakitnya dicabut. Kok sakit? Kata Rasulullah, kok sakit? Lah di situ Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan sakitnya dicabut nyawa. Limpahkan saja rasa sakit ini padaku seorang. Sampai segitunya Rasulullah memikirkan kita. Bahkan ketika memasuki masa ajalnya, kalau Rasulullah memikirkan kita sampai seperti itu, apakah kita tidak memikirkan Rasulullah? Masa kita nggak jaga urusan Rasulullah? Apa urusan Rasulullah itu? Hadis Nabi, Al-Quran, akhlak yang baik, itu warisan Rasulullah. Maka dari itu, ayo buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat. Ayo solawat bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak sopan, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.